Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis yang hadis 527, yang mana hadis ini hadis pembukaan di babul libas ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri di dalam kitab Bulughul Maram. Nah, di sini di hadis 527 ini membahas tentang keadaan umat di akhir zaman nanti ya, keadaan umat di akhir zaman nanti seperti apa. Wa Nabi Amir al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wa rawahu Abu Dawud wa asluhu fil Bukhari. Wan Abi Amir al-Ash'ari, dari Abu Amir al-Ash'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna, kelak benar-benar akan ada min ummati, dari umatku, aqwamun, suatu golongan, yastahilunal hirwa, yang menghalalkan perzinahan, wal harira, dan kain sutra. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa asluhu, dan asal hadis ini fil Bukhari, pada pendapat Imam Bukhari ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan umatnya di akhir zaman nanti, yang mana ada yang menghalalkan perzinahan, kemaluan, dan kain sutra. Hadis ini hadis sahih ya. Allah Subhanahu wa taala di sini menganugerahkan bagian bagi hamba-hambanya, lalu memudahkannya untuk mendapatkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 26, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu, dan pakaian yang indah sebagai perhiasan. Jadi yang namanya pakaian di sini yang Allah turunkan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita, itu untuk menutupi aurat ya, dan pakaian indah itu sebagai perhiasan kita di sini ya. Nah, kemudian pakaian di sini ada dua macam, yaitu pertama yang bersifat konkret ya, seperti yang lazimnya kita pakai ya. Jenis ini ada dua macam, yaitu pakaian yang halal dan yang haram. Pakaian yang halal ialah seperti pakaian yang terbuat dari katun dan bahan lainnya yang halal ya, kayak gini nih adalah pakaian yang halal kayak gitu. Sedangkan pakaian yang haram ialah pakaian yang terbuat dari sutra dan emas, khusus bagi kaum laki-laki tanpa alasan darurat. Nanti kalau misalnya ada alasan darurat, nanti dibahas di hadis selanjutnya nanti ya. Itu jadi ya, kalau zaman kalau orang zaman dulu itu, kalau dia pengen flexing ya, mengatakan bahwa dirinya itu memang benar-benar kaya itu ya dengan pakaian-pakaian sutra kayak gitu ya kan, atau emas sekalian
kayak gitu. Jadi kalau teman-teman bicara ya outfit seharga berapa 1.500.000, 250 dan lain sebagainya, itu nggak sebanding dengan orang kaya zaman dulu ya kan, yang mana mereka itu kainnya itu aja terbuat dari sutra yang mungkin kita sekarang nggak bisa dapat gitu ya, susah gitu. Kedua ialah jenis pakaian yang bersifat abstrak, yaitu menghiasi diri dengan akhlak yang utama dan mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa libasut taqwa dzalika khairul lakum," dan pakaian orang yang bertakwa adalah yang paling baik. Di sini surah Al-A'raf ayat 26. Kemudian di sini juga kalau kita membaca salah satu penyair mengatakan, "Izal mar'u lam yatnas filu buhu fakul rida ini ya tadi hijamilun." Apabila akhlak seseorang tidak tercemar oleh perangai yang tercela, maka seluruh pakaian yang dikenakannya indah belaka. Jadi kalau seseorang tersebut selalu mempunyai perangai yang baik kayak gitu kan, yang tidak tercemar oleh perangai yang tercela kayak gitu, seluruh pakaian apapun yang dikenakan oleh seseorang tersebut indah di mata seseorang. Idzal mar'u lam yalbas libasan minat tuqa tajarrada uryanan wa in kana la bisa. Dan apabila seseorang tersebut tidak menghiasi dirinya dengan takwa sebagai pakaiannya, sama saja dengan telanjang sekalipun dia berpakaian. Jadi kalau ya orang itu sudah perangai-perangainya buruk kayak gitu kan, ya sama halnya ya dia apa ya istilahnya telanjang walaupun dia berpakaian, fashionnya itu fashion yang terbaru terkini kayak gitu, tapi perangainya buruk gitu ya, nggak akan didengar oleh orang kayak gitu. Alibas, pakaian yang dipakai di badan guna menutupi aurat sekaligus untuk melindungi tubuh dari teriknya panas matahari yang dingin dan dinginnya cuaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul hawa wa sarabila taqikumul ba'sakum." Surah An-Nahl ayat 81. Yang mana di sini dia jadikan pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian baju besi yang memeliharamu dalam peperangan ya. Jadi Allah jadikan pakaian itu memelihara kita dari panas, dan Allah jadikan juga pakaian baju besi itu memeliharamu dalam peperangan. Jadi kalau teman-teman ya misalkan bepergian berkendara sepeda motor itu, terutama ini bersepeda motor ya, upayakan teman-teman sunnahnya itu menggunakan helm kayak gitu. Tujuan dari helm itu untuk memelihara kita dari benturan keras ya kan, kalau kita kecelakaan dan lain sebagainya itu bisa aman kepala kita ya. Bukan artinya kita tidak mengikuti sunnah daripada Rasul, tidak percaya dengan takdir Allah, bahwasanya Allah lah yang menjaga kita, yang membuat kita hidup dan mati dan lain sebagainya, enggak kayak gitu. Yang mana di sini Rasulullah SAW sendiri pun sebenarnya di perang Uhud atau di peperangan yang beliau ikuti pasti mengenakan baju perang full kayak gitu. Itu kan kepala, pelindung kepala, kemudian baju rompi anti peluru dan anti segala macam kayak gitu kan, anti panah itu beliau pakai. Apakah dengan menggunakan itu Rasulullah nggak terluka? Terluka juga di perang Uhud. Bagaimana cucuran darah Rasulullah SAW itu ya mengalir deras karena pada waktu itu posisi Rasulullah kalah kayak gitu. Dan apakah Rasulullah SAW percaya dengan adanya takdir baik dan takdir buruk? Ya Rasulullah percaya kayak gitu akan adanya Allah dan segala macam kayak gitu. Tapi yang namanya kita berupaya ya seperti itu kayak gitu. Kita harus mengikuti hukum alam yang sudah ditetapkan kayak gitu ya. Kalau misalkan di jalan polisi memerintahkan kita untuk menggunakan helm wajib itu ya kita harus ikuti
kayak gitu, untuk menjaga keamanan kepala kita, kayak gitu. Nggak boleh kita petentang-petenteng kayak gitu kan. Rasulullah SAW yang sudah tidak diragukan lagi ketakwaannya, gitu, sudah tidak diragukan lagi percayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap mengikuti aturan main yang ada di zamannya, kayak gitu kan. Kemudian di sini lanjut ya, pakaian yang pertama ialah pakaian dalam keadaan aman yang berfungsi untuk melindungi dari panasnya matahari dan dinginnya cuaca. Sedangkan pakaian yang kedua ialah pakaian dalam keadaan perang yang fungsinya untuk melindungi tubuh dari senjata dan musuh. Kalau sekarang kita tidak mengalami peperangan kayak di zaman Rasulullah SAW. Nah, yang dimaksud pakaian perang di sini ya pakaian kita pada saat bepergian, kayak gitu kan, full kayak gitu kan, jaket apa segala macam kayak gitu, terutama helm, itu hukumnya adalah wajib, itu ya, supaya melindungi kepala kita dari benturan-benturan kayak gitu ya. Yastahilluna, mereka menghalalkan hal-hal yang haram. Al-hiroh di sini kemaluan. Lafaz inilah yang disebutkan dalam sebagian besar riwayat-riwayat yang lain. Makna yang dimaksud ialah mereka yang menghalalkan perzinahan di sini. Tetapi dalam satu riwayat disebutkan pula dengan lafaz al-khuzzi, yaitu sejenis kain sutra. Tepatnya suatu kain yang bahannya berupa campuran antara benang dan sutra. Wool ya, benang sutra dan wool ya, kain wool, kain bulu kayak gitu. Apabila campuran ini sama banyaknya, maka hukum memakainya adalah makruh. Jadi 50-50, kain sutra 50%, kain woolnya 50%, maka hukum memakainya adalah makruh. Namun boleh jika campuran sutranya lebih sedikit. Misalkan 25% kain sutra 70, 25% kain sutra, sisanya itu kain wool, itu boleh. Nah, kayak gitu. Kalau di sini tetapi haram jika campuran sutranya lebih banyak ya. Kalau misalkan lebih banyak itu mengikuti kadar yang lebih banyak, itu artinya 75% kain sutra, 25%-nya itu kain wool, itu haram hukumnya. Mengenai hukum yang memperbolehkan pemakaian khus ya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam beberapa hadis. Hal ini berdasarkan kriteria campuran sutranya sedikit ya. Jadi khus itu boleh dipakai jika kadar sutranya itu sedikit, paling ya 15% kayak gitu kan ya, nggak sampai jauh daripada 25% itu boleh. Tapi kalau sudah 50-50 kayak gitu, kain sutra 50, kain woolnya 50, itu hukumnya makruh. Al-harirah di sini adalah sutra yang murni, dinamakan demikian karena kemurniannya. Hal yang sama dikatakan pula terhadap sesuatu yang murni, dikatakan haratus syai'a apabila kau membebaskannya dari campuran. Al-harirah di sini 100% kain 100% kain sutra, itu tidak boleh ya. Kalau misalnya khus itu 25% saja kain sutranya, selebihnya itu kain wool, itu boleh. Lelaki haram memakai kain sutra karena pakaian yang terbuat dari kain sutra merupakan pakaian yang mewah dan perhiasannya hanya layak digunakan oleh kaum wanita di situ. Atau pakaian sutra menunjukkan penampilan yang congkak dan sombong atau secara ritual dilarang ya. Jadi mau orang tersebut itu tidak sombong ya,
rendah hati dan lain sebagainya kayak gitu. Dia tidak tidak menyombongkan lah kayak gitu. Tapi dia menggunakan kaya sutra itu juga tidak boleh. Yang namanya ini kaya sutra ini sudah otomatis kalau kita menggunakan itu ya bentuk kecongkakan kita kayak gitu kan, atau bentuk rasa sombong kita kepada orang lain kayak gitu kan, kayak gitu ya. Walaupun pada intinya hati itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu orang itu congkak atau sombong kayak gitu, tapi ya ini tidak boleh ya, tidak boleh kayak gitu. Yang kedua, haram berzina dan tidak boleh menghalalkan kemaluan wanita kecuali dengan alasan yang hak, yaitu menikah. Yang ketiga, barang siapa yang menghalalkan hal yang haram yang telah dinyatakan oleh agama secara pasti, maka sesungguhnya dia telah keluar dari agama dan tidak termasuk umat ini hingga ia bertobat. Sudah nyata-nyata haram nih, contoh kayak misalnya berzina itu haram, kayak misalkan contoh minum-minuman keras itu haram ya, yang memang sudah nyata-nyata sudah tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, itu hukumnya tertolak kayak gitu. Begitu juga mengharamkan sesuatu yang halal juga itu sudah juga tidak boleh ya, mengharamkan sesuatu yang halal yang memang sudah nyata-nyata halal itu ya, itu juga tidak boleh. Berbeda kalau misalkan menghalalkan bukan mengharamkan sih, kayak contohnya poligami itu bukan haram. Ulama manapun tidak ada yang berani mengharamkan poligami tersebut ya, tetap hukumnya adalah halal itu. Tapi diatur di situ ya, dia aturannya di situ harus meminta restu atau melalui persetujuan daripada istri pertama. Jadi kalau misalkan menikah itu istri pertamanya mesti harus hadir. Bayangkan saja kalau misalkan saya lagi ijab kabul dengan sang mempelai kayak gitu, tahu-tahu istrinya datang ya gitu kan, istrinya datang terus menyala-nyalakan ke kita, wah itu kacau itu ya. Makanya kalau misalkan pengen segala sesuatu yang baik harus ditempuh juga dengan cara yang baik. Kemudian di sini perawi hadisnya adalah Abu Amir al-Asy'ari. Nama asli beliau di sini adalah Abdullah ibnu Hani, salah seorang sahabat. Beliau ini salah seorang sahabat. Nah, beliau ini mempunyai banyak hadis, tinggal di negeri Syam dan wafat pada masa pemerintahan Abdul Malik ibnu Marwan. Abdul Malik ibnu Marwan ini kalau nggak salah masanya setelah Yazid bin Muawiyah kalau nggak salah loh ya. Jadi ini dinasti Umayyah. Jadi dinasti Umayyah itu ada Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Yazid bin Muawiyah, baru Abdul Malik ibnu Marwan. Ini kalau nggak salah ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekeliruan saya dalam menyampaikan apa yang ada di dalam kitab ini ya, di dalam kitab Bulughul Maram beserta sarahnya. Kemudian ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf. Apabila ada saran, kritik, masukan dan juga pertanyaan, silahkan untuk atur di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.